Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang peradaban lembah Sungai Nil. Mesir kuno adalah negeri yang sudah dianggap kuno di kalangan negeri-negeri kuno. Mesir berkembang subur sewaktu anggota suku di antara Sungai Tigris masih tinggal di gubuk. Orang Yunani dan Romawi 2000 tahun yang lalu melihat Mesir kuno seperti kita memperhatikan keutuhan Yunani dan Romawi sekarang. 1. Sistem pemerintahan. Raja-raja yang berkuasa di Mesir kuno disebut dengan Fir'aun atau Pharaoh. Fir'aun memerintah secara otoriter, kekuasaannya mutlak karena dianggap sebagai setengah dewa. Rakyat memuja Fir'aun sebagai dewa raja. Dalam melaksanakannya, tugasnya Fir'aun dibantu oleh beberapa orang sebagai berikut. 1. Wazir bertugas sebagai pengawas pertanian, pemegang stempel raja, pengawas pajak dan sebagainya. 2. Imam Agung bertugas sebagai pengurus kuil dan tempat pemakaman raja. Tentara milisia. Antara tahun 3200 sampai 3000 sebelum Masehi, Fir'aun yang berkuasa di Mesir Hulu bernama Menes, ia berhasil menyatukan Mesir Hulu dengan Mesir Hilir. Karena keberhasilannya menyatukan Mesir itulah, maka Fir'aun Menes mendapatkan julukan Nesutbiti, artinya raja yang bermahkota kembar. A. Zaman kerajaan Mesir kuno 3400 sampai 2160. Zaman pemerintahan Mesir tua dimulai sejak pemerintahan Raja Menes yang berhasil mempersatukan Khufu Cheops, Chefren dan Menkaure. Fir'aun Pepi yang berkuasa sekitar tahun 2500 sebelum Masehi sering melakukan peperangan dengan tujuan untuk melindungi perdagangan dan memperoleh budak sebagai tenaga kerja untuk membangun istana dan piramid. B. Zaman kerajaan Mesir pertengahan 2160 sampai 1788. Seorang raja Mesir dari TB yang bernama Sesotis III berhasil mempersatukan Mesir kembali pada tahun 1880 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir pertengahan mengakui keruntuhan karena serangan bangsa Hyksos, Indo atau Jerman yang masih rendah peradabannya dan jika berperang. C. Mesir Baru 1500 sampai 1100. Pada zaman Mesir Baru, dewa Amon atau dewa bulan disamakan dengan dewa Ra, sehingga dikenal ada Dwi Murti yang disebut dengan dewa Ra, sehingga dikenal adanya Dwi Murti yang disebut Amon Ra. Di bawah Tutmosis III, wilayah kekuasaan Mesir sangat luas meliputi Palestina, Syria, Mesopotamia, Siprus, dan Sudan. 2. Kepercayaan. Mesir kuno memuja banyak dewa politisme. Menurut masyarakat Mesir kuno, kehidupan dan kematian tidak terlepas dari kehendak para dewa. Sebelum munculnya Fir'aun, masyarakat Mesir kuno memuja hewan totemisme, sehingga banyak dewa yang berasal dari kekuatan alam tersebut. A. Dewa Ra sebagai dewa matahari merupakan dewa yang sangat dihormati. B. Dewa Osiris, putra dewa Ra. Saya akan membacakan presentasi sejarah Minat. Seni bangun. Peninggalan bangunan Mesir kuno ada mastaba, yaitu bangunan penguburan yang bentuknya menyerupai bangku. Piramida, bangunan segi empat kerucut yang terbuat dari batu. Kuil, tempat pemujaan dewa-dewa Mesir. Sphin, patung besar berbadan singa berkepala manusia. Ilmu pengetahuannya ada astronomi. Masyarakat Mesir kuno menggunakan ilmu astronomi untuk menghitung dan menentukan waktu meluapnya Sungai Nil. Matematika. Pada mulanya hanya terbatas pada penambahan dan pengurangan. Kemudian berkembang menjadi perkalian dan pembagian. Kedokteran. Mereka menggunakan obat-obatan. Aksara.
Prasasti. Seorang anak buah Napoleon menemukan prasasti yang menyajikan dua bahasa yang berbeda. Pada bagian atas tertulis aksara Mesir kuno yang disebut hieroglif dan bagian bawah tertera tulisan gambar bahasa Yunani kuno. Prasasti tersebut berisi pujian terhadap Ptolemeus. Perkenalkan, nama saya Esra Utara Sugihan, saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan peradaban lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Sungai Eufrat dan Sungai Tigris terletak di negeri Irak sekarang. Sungai Eufrat dan Sungai Tigris berhulu di pegunungan Armenia dan bermuara di Teluk Persia. Kedua sungai tersebut mengalir berdekatan hingga sampai ke muara. Kedua sungai itu membentuk suatu wilayah yang subur yang disebut dengan Mesopotamia, yang artinya daerah di antara dua sungai. Apabila daerah Mesopotamia dihubungkan dengan daerah lembah Sungai Yordan, maka akan membentuk daerah gula sabit yang subur. Kemudian ada Sumeria. Wilayah Mesopotamia diperkirakan sudah dihuni sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Kesuburan tanah Mesopotamia menarik perhatian bangsa-bangsa pengembara di daerah padang pasir di sebelah barat atau penghuni gua-gua di sebelah timur. Bangsa-bangsa inilah yang kemudian dikenal sebagai bangsa Sumeria. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria mendiami daerah Mesopotamia. Mereka berasal dari daerah sekitar Susa. Bangsa Sumeria merupakan bangsa tertua yang mendiami daerah ini. Pada mulanya mereka hidup berburu, kemudian mulai mengendalikan banjir. Raja Sumeria kemudian mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti sebuah negara, sehingga dikenal dengan sebutan negara kota. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang raja yang sekaligus sebagai pemimpin agama yang disebut Patesi. Kemudian ada kehidupan sosial ekonomi Sumeria. Bangsa Sumeria tergolong ke dalam ras Kaukasoid dari rumpun Semir. Mereka sudah pandai membuat rumah dari anyaman sejenis daun dalang, kemudian dilapisi lumpur dan dikeringkan dengan panas matahari. Di samping itu, bangsa Sumeria sudah pandai menanam gandum, sayur-sayuran, menenun kain lena, dan menebang pohon untuk dijadikan roda kereta. Mereka juga membuat alat-alat dari tembaga seperti cermin, tongkat, kapak, dan sebagainya. Ketiga, ada ilmu pengetahuan. Bangsa Sumeria sudah mengenal tulisan yang terdiri atas 350 huruf. Setiap huruf merupakan satu suara. Huruf-huruf tersebut ditulis pada lempengan-lempengan tanah liat yang basah, kemudian dikeringkan. Alat untuk menulis berbentuk seperti paku. Tulisannya juga berbentuk seperti paku, sehingga disebut tulisan paku atau cuneiform. Huruf tersebut kemudian disebarluaskan oleh bangsa dikembangkan ke wilayah laut. Sekian dari saya, terima kasih. Kedua, ada kepercayaan. Masyarakat Sumeria memuja banyak dewa atau
Tehesmi. Dewa-dewa utama adalah dewa-dewa yang menguasai kawasan utama di alam raya, yaitu dewa-dewa sebagai berikut. 1. Dewaan atau sebagai dengan dewa langit. Yang kedua, dewa Enlil sebagai dewa udara. Yang ketiga, dewa Enki sebagai dewa air. Yang keempat, dewa Ninhursag sebagai dewa agung atau ibu bumi. Di samping itu, mereka juga memuja dewa Sin sebagai dewa bulan, dewa Samas sebagai dewa matahari, Ishtar sebagai dewa perang, dan dewa Asmara dan Tamu sebagai dewa tumbuh.